Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar Ibu Tutor? Semoga Ibu juga dalam keadaan sehat walafiat. Teman-temanku seperjuangan, semoga kita sukses dan berhasil lulus bersama-sama. Hari ini saya akan membahas modul 3, yaitu tentang tahap perkembangan bahasa dan kemampuan berpikir matematis. Tapi saya akan membatasi, tetapi dalam pembahasan ini saya akan membatasi pembahasan saya berfokus pada tahap perkembangan bahasa. Adapun yang kita bahas yaitu tahap perkembangan bahasa menurut Banner, kemampuan bahasa menurut Schaeffer, strategi anak memperoleh bahasa. Tahap perkembangan bahasa. Kemampuan berbahasa anak tidak diperoleh secara tiba-tiba atau sekaligus, tetapi bertahap. Kemampuan berbahasa mereka berjalan seiring dengan perkembangan fisik, mental, intelektual, dan sosialnya. Perkembangan berbahasa anak ditandai oleh keseimbangan dinamis atau suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari bunyi-bunyi atau ucapan yang sederhana menuju tuturan yang lebih kompleks. Tahap perkembangan bahasa terdiri dari periode pralinguistik, periode holopres, periode telegrafis, dan kemampuan bahasa usia dini, kanak-kanak, dan remaja. Menurut Banner dalam Palupi 2002, perkembangan bahasa dibagi menjadi 4 tahap. 1. Prabicara, yaitu dimulai dari lahir sampai dengan usia 10 bulan. Kemudian yang kedua, kata-kata pertama pemunculan nama, yaitu dari usia 10 bulan sampai dengan 13 bulan. Ketiga, kombinasi kata dari usia 18 sampai dengan 24 bulan. Kemudian yang keempat, tata bahasa dari usia 20 bulan sampai dengan 30 bulan. Kemampuan bahasa menurut Schaeffer dan Kipp 2014, kemampuan bahasa dibagi menjadi 4 komponen bahasa, yaitu fonologi, semantik, morfologi atau sinteks, pragmatik. Strategi anak memperoleh bahasa melalui 5 tahap. 1. Peniruan, 2. Pengalaman langsung, 3. Mengingat, 4. Bermain, yang kelima penyederhanaan. Untuk memperjelas penyampaian materi, marilah kita simak ilustrasi yang akan saya ilustrasikan. Sebuah ilustrasi, seorang bayi yang sedang tidur terlentang di pembaringan. Saat ibunya menghampiri dan mengajaknya bermain, si bayi merasa senang dan mulai membabling. Dia merasa akan mendapatkan respon dari sang ibu. Si ibu pun memahami apa yang dikehendaki oleh sang bayi. Kemudian si bayi digendong, didekap, dan dipeluk dalam pangkuan. Sesekali bersenda gurau, ditimang, dan diselingi pula dengan ungkapan suara-suara pujian dan kasih sayang. Semakin besar perhatian sang ibu curahkan kepada si bayi, maka semakin berani pula sang bayi melahirkan ungkapan-ungkapan sebagai respon atas stimulus yang diberikan oleh si ibu kepadanya. Respon-respon yang diberikan kepada sang ibu tiada lain suatu pertanda telah terjadinya proses interaksi pada tahap awal kemampuan berbahasa sang bayi. Kejadian semacam itu bagi si bayi dirasakan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Setiap dia menyuarakan mama, dia mendapatkan pujian dari sang ibu. Aduh, anak pinter, anak hebat. Dia akan merasa senang mendapat pujian itu. Maka dia akan mengulanginya terus dan terus. Kondisi belajar yang semacam ini akan terus mempengaruhi seorang anak hingga ia menjadi tumbuh dewasa.
Dorongan yang positif tadi terus-menerus mempengaruhi sehingga timbul keinginan seorang anak untuk meniru-niru orang dewasa berbahasa, tentunya sesuai dengan perkembangan fisik, mental, intelektual, dan sosialnya. Anak memperoleh kemampuan berbahasa lisan melalui peniruan dan pengalaman langsung. Apakah hanya itu? Tidak. Masih ada lagi, yaitu selain meniru dan mengalami langsung, anak memperoleh kemampuan berbahasa dengan cara mengingat, bermain, dan penyederhanaan. Mengingat merupakan memainkan peranan penting dalam belajar bahasa anak atau belajar apapun. Setiap pengalaman indrawi yang dilalui anak direkam dalam otaknya dan dalam benaknya. Pada tahap awal belajar bahasa, anak mulai membangun pengetahuan tentang kombinasi bunyi-bunyi tertentu yang menyertai dan merujuk pada sesuatu yang dia alami. Ingatan ini akan semakin kuat, terutama bila penyebutan nama benda atau peristiwa tertentu yang terjadi berulang-ulang. Dengan cara ini, anak akan mengingat kata-kata tentang sesuatu, sekaligus mengingat pula cara mengucapkannya. Kegiatan bermain pun memegang peranan penting dalam pemerolehan bahasa anak. Dalam kegiatan bermain, anak-anak sering dan senang bermain peran, yaitu memerankan perilaku orang dewasa atau perilaku orang lain di sekelilingnya tanpa mereka sadari. Dalam kegiatan bermain tersebut mereka berlatih berbicara dan mengingat. Selanjutnya, cara belajar dengan penyederhanaan. Maksudnya adalah ketika berbicara, anak-anak pada awalnya cenderung menyederhanakan model tuturan orang dewasa. Dari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi anak-anak memperoleh bahasa, yaitu faktornya faktor biologis, faktor lingkungan sosial, faktor intelijensi, dan faktor motivasi. Semoga dengan ilustrasi ini bisa mewakili penjelasan dari apa yang sudah saya paparkan terkait dengan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pemaparan materi saya. Semoga kita semuanya menjadi guru yang memahami akan tahap perkembangan bahasa anak. Jangan lupa like, comment, and subscribe.